Semula sebagai penggugat terbanding pemohon kasasi, sekarang cukup sebagai pemohon eksekusi. Ini saya cerita tentang perjalanan dan perjuangan ketika dulu 2017 membantu orang yang mempunyai masalah hukum. Akhirnya ketika proses sidang kita mencari keadilan di tanah Lombok dan putusan pengadilan negeri menang, pengadilan tinggi menang, dan Mahkamah Agung pun kasus yang saya bela itu menang. Tanpa kita kawal, kita percayakan sama Tuhan untuk membantu orang, ternyata itu berhasil menang kasus Bila. Dan selanjutnya proses eksekusi terjadi. Proses eksekusi terjadi ini yang kita hadapi orang WNA. Banyak orang asing yang hadir di lokasi. Dia nggak kasih jalan akses, padahal banyak jalan yang masih bisa kita jalani sebenarnya kalau mereka mau jujur. Ya mereka bertahan, ya kita serahkan saja sama mereka. Kita harus naik tangga dengan jurusita yang tajam. Naik tangga ke atas, sampai di atas baru kita tahu kalau ada jalan belakang yang bisa kita lalui. Dan proses eksekusinya lumayan bagi saya karena ya berproses. Kalau saya udah biasa eksekusi, ya menjalani saja. Inilah hasil dari perjalanan spiritual, berdoa, memohon jalan, mohon berkah dari Tuhan, ide betara-betari, dan mohon izin alam semesta. Akhirnya eksekusi untuk membantu yang lemah bisa terwujud karena berkat tangan Tuhanlah yang bekerja untuk membantu eksekusi. Video ini tidak ingin saya viralkan, tidak ingin saya siarkan, tapi ini hanya dokumentasi untuk perjalanan saya, untuk saya punya di file video YouTube Ismaya Jaya saya. Terima kasih. Salam Rahayu. Ya, hari ini saya berada di Lombok Batu Layar ya. Batu Layar, kita mau menuju ke The Villa Hill. Ini bersama nyama-nyama di sini. Ada nyama dan semeton Lombok, semeton Bali. Nah ini nyama-nyama yang ada di sini. Kita ajak nginep, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan di Villa Hill, holidaynya eksekusi Villa. Tahu jalan saya. Gimana pakai bang? Putar mobil bang, beli mana? Ambil motor. Gampang yang boleh. Ini gimana? Masih ngidang. Memang rupur gitu. Itu dulu bang. Itu yang pertama. Yang kedua, hak-hak privat PT PMA, PT The Hill ini juga tentu harus dihargai. Nah sementara Pak Jo sendiri meminta supaya aksesnya ini karena 760, jadi Pak Jo tidak mengizinkan untuk itu. Bu Nani sebagai direktur PT The Hill. Ya, direkturnya saya sekarang cuma itu Nani. Tidak mengizinkan untuk itu ya.
Itu persoalannya. Silakan kalau memang itu mau diserahkan dieksekusi, apa silakan tidak. kami Kalau juga. diserahkan, nanti kami ambil akses jalan lain yang tidak mengganggu lokasinya Abang, kan gitu. Nah, itu aja pertanyaan kita. Itu aja sih, maksudnya. Itu pertanyaan diserahkan apa tidak? Kalau Ya, diserahkan, kalau diserahkan kita serahkan. Kita sangat, saya sudah sampaikan ke klien kami, kasih pemahaman ke klien kami bahwa putusan sudah ingkrah. Ya, jadi putusan pengadilan juga kita harus hormati. Nah, hanya saja ini yang menjadi persoalan kami yang belum yang masih menjadi permintaannya bahwa ini akses ini sertifikat hak guna bangunan nomor 760. Ya, yang dikorbankan oleh klien kami untuk akses ke 753 pada saatnya pada sebelumnya. Tidak itu aja. Artinya dia nyerahkan untuk ke yang jadi objek itu kan gitu. bagaimana buktinya kalian menyerahkan? Sudah dikosongin tuh? Tidak itu. Sudah kami kosongin. Oh, sudah Mana buktinya dikosongin? Itu Biar saya ganti gemboknya. barang di sana. Lihat semua barang di sana. Kita kan nggak tahu itu barang yang mana yang Oh ya dikosongin. silakan Bapak cari jalan sendiri kalau mau masuk. Tapi kami Ya, tidak mengizinkan jalan Bapak lewat. cari. Artinya gini loh, artinya gini, kan kalian leluasa untuk membuktikan dengan foto, saya titip gembok di situ. Silakan lihat sendiri silakan tapi jangan lewat. Cari jalan. Itu aja. Not want because we will not come here. Iya. Kalau yang ini memang kita dilarang ini sama sekali. Menggerakkan silakan habis ini tutup dia di gerbang pagar tadi itu kan. Silakan. Kami pada prinsipnya apa? Menghormati Pengadilan yang sudah ingkrah ya tentu kami hormati itu, tapi hak privat klien kami juga sebagai badan hukum asing juga harus dihormati. Itu makanya karena ini sertifikat 760 dan dia korbankan untuk akses jalan ke PT pada awalnya. Ya, ini masuk ini sertifikat 760. Jadi menurut klien kami merasa keberatan untuk kemudian mengakses lewat sini. ya, oh enggak masalah. Kami tidak ngusik ke tanah orang. Ya, Yang jelas ini kita tidak eksekusi tanah ini kan, betul kan? Jadi enggak, kita sama sekali tidak gubris tentang tanah ini. Nah, kalaupun sekarang kami lewat hanya ngasih tahu aja bahwa yang kita eksekusi Yang menjadi objek itu saja sertifikat hak guna nomor Minta. 753 tadi. Thank you. Yang dia masuk. Kami cari solusi mencari jalan lain. Ya, kami cari jalan lain. silakan. Iya. Lewat sini tidak ada jalan. Ya, bisa aja jalan. Iya, silakan. Karena kami harus di sana bacakan masalahnya. Tidak boleh di tanah orang. Salah saya. Ya. Oke, Pak. Oke. Ya, ini banyak orang WNA, orang asing hadir di sini proses eksekusi, putusan eksekusi Mahkamah Agung di Lombok di Batu Layar. Banyak orang asing ada di sini. Kopi apa segala macam di luar ya. Ini cerita tentang hukum nih. Ini Kasih tunjuk dong, Bu. Pak, dokumen ini dokumen ini sudah masuk ke wilayah Sudah wilayah ada materi hukum kami di UPK. Gini aja. Jadi bukan sekarang. Gini aja ya, oke lah kita lewatin dulu Mbak sama Nani, kita lewatin aja dulu. Yang jelas akan ada lawyernya.
biar ya. Saya tunjukkan surat kuasa. Biar dia yang aktif. Ya. Iya, makanya Ibu Seperti itu sebenarnya. ini Bu. Kan Kalau udah mirip kurang kuasa nanti ya. Pak Ian mungkin ngomong sama dia. Tapi legal tendennya ini. Telepon SDR ya. Ayo tunjuk. Nah ini surat kuasanya ya. Maaf Pak, surat kuasa Anda? Ada. Ayo, boleh? Saya udah lihat. didaftarkan. Ambil di mobil, ambil di mobil. Ambil di mobil, Maman. Ada tentang PT, saya filter dulu. Ada nggak kapasitas Ibu? Kan gitu. Karena ini mewakili. Itu udah tadi itu seperti yang saya Ya, bilang. data juga sudah. Biar Pak Ian Boleh saya foto, Bang, ya? ngomong ya. Oke Pak Ian. Kenapa Bapak belum belajar? Pelajari. ini? Kalau materi soal gimana? untuk pendampingan eksekusi ini memang kuasa kemarin. Ya. Ini sudah di. Iya, oke. Ya. Kalau dari kasasi PK semua saya yang punya. Iya. Nah tentu ada perubahan direksi dengan RUPS 2019 ya. 2019 ada perubahan dan itu sekarang oleh Bu Direktur ya Bu Nani. Ini kami punya semua. Iya. Kami punya semua. Kita naik ke tangga untuk membacakan putusan eksekusi karena tidak dikasih jalan. Semua jalan katanya dikuasai. Jadi kita akan naik. Ya bisa dilihat cara proses eksekusinya naik jalan. Gembok. Oh yang kayu mobil APV gembok. Pakai berhubung, Bang. Hah? Mantu. Berarti hanya ini ya. Sahkan akses naiknya yang ngeri. Ya Tuhan bersama kita lah. Semoga yang terbaik diberikan. Suruh dia pergi. Dia toilet sebentar. Bukan aman, Pak Kadek dalam aman. Terkendali. Oh iya. Iya. Untung ada dia. Saya, Bang. Sini ya, Sekarang ini gampang. Hari juga mana itu? Pegangan Pak Juru. Iya, saya tahu. Ambil. Dan Pak, dan Pak, Kuasa pemohon tadi kuasa Kan tak jauh kan ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, nama budaya, Di mana? salam sehat untuk semua. Kami dari Pengadilan Negeri Mataram, nama saya Dewi Ketut Widana Sarjana Hukum. Tugas saya ini sebagai panitera muda pada Pengadilan Negeri Mataram. Hari ini ditunjuk dengan surat tugas panitera Pengadilan Negeri Mataram akan melaksanakan penetapan ketua Pengadilan Negeri Mataram yang saya akan yang pada intinya kami melakukan eksekusi atas putusan pidana nomor 226 2017 judul putusan Pengadilan Tinggi nomor 26 garing PTTG garing 2019 garing PT MPR judul putusan Mahkamah Agung nomor 226 K garing PDT 2020. Sebelum pelaksanaan eksekusi dilaksanakan, untuk lebih jelasnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan jurusita kami Haryanto untuk membacakan penetapan apa yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan eksekusi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Nomor 39-TS-Ruangi 3-2021 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Maret tahun 2021 dengan register nomor
205 garing SK.PDT garing 2021 garing PN-MTR yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lina Silvana Zainal, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 September 1976, pekerjaan wira swasta. Semula sebagai penggugat, terbanding, termohon kasasi, sekarang disebut sebagai pemohon eksekusi, yang pada pokoknya mohon pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2018. Junto putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 26 garing perdata garing 2019 garing Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Maret 2019. Junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 226 garing PDT garing 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Romawi 2 berkas perkara perdata nomor 226 garing perdata gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara antara Lina Silvana Zainal melawan 1. Johan Theophil Gilbert, 2. BT The Hill dan Indrawati sarjana hukum pekerjaan notaris. 3. Romawi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 226 garing PDT gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah hak guna bangunan nomor 753 SU nomor 1320 garing Batu Layar garing 2006 tanggal 30 Agustus 2006 seluas 1.211 meter persegi yang terletak di desa yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat 1 dan 2 untuk mengembalikan objek sengketa kepada penggugat tanpa syarat bila mana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia, dan mengembalikan sertifikat hak guna bangunan nomor 753 ke keadaan semula, yaitu kembali ke atas nama penggugat. 5. Menghukum tergugat 1 dan 2 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dalam kurung doang som sebesar Rp500.000 untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini. 6. Menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.484.000. 4. Romawi putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 26 garing perdata garing 2019 garing Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula para tergugat. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2018 nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 Pengadilan Negeri Mataram yang dimohonkan banding tersebut. 3. Menghukum pihak pembanding semula para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. 5. Romawi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 26K garing PDT garing 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. Johan Theophil Gilbert dan 2. PT The Hill tersebut. 2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Menghukum para pemohon kasasi semula para tergugat, para terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat sejumlah Rp500.000. Romawi 6. Surat pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 26K garing perdata garing 2020 tanggal 27 Februari 2020 tersebut
pada para pemohon kasasi tanggal 21 Januari 2021. Termohon kasasi tanggal 21 Januari 2021. Turut termohon kasasi tanggal 19 Januari 2021. Uju Romawi, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Maret 2021 tentang Aan Maning. Romawi 8 berita acara Aan Maning nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 April 2021. Romawi 9 penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 Pengadilan Negeri Mataram tentang konstatering. Romawi 10 berita acara konstatering tanggal 29 April 2021. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang sita eksekusi tanggal 6 Mei 2021. Berita acara sita eksekusi nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Mei 2021. Membaca pula putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 102 garing PDT titik BTH garing 2021 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juli dalam perkara antara Nani Sumarni sebagai pelawan melawan Lina Silvana Zainal dan kawan sebagai para terlawan yang amarnya berbunyi mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi pelawan untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menyatakan bahwa terlawan 1 dan terlawan 2 yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir. Menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp600.000 menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 26K garing perdata garing 2020 tanggal 27 Februari 2020 tersebut telah diberitakan secara resmi dan patut kepada kedua belah pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2018 junto putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 26 garing perdata garing 2019 garing Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Maret 2019 junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 226K garing perdata garing 2020 tanggal 27 Februari 2020 bersifat penghukuman sehingga eksekusinya dapat dilaksanakan. Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Maret 2021 para termohon eksekusi dan turut termohon eksekusi telah dipanggil untuk datang menghadap guna diberikan teguran agar mereka melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September tahun 2018. Menimbang bahwa sesuai berita acara Aan Maning tanggal 7 April 2021 para termohon eksekusi hadir sehingga acara teguran dapat dilaksanakan. Menimbang bahwa sesuai dengan surat dari kuasa hukum pemohon eksekusi tanggal 16 Maret 2021 bahwa para termohon eksekusi dan turut termohon eksekusi belum juga melaksanakan isi putusan akuo hingga tengah waktu yang ditentukan dan mohon agar Pengadilan Negeri Mataram dapat melaksanakan eksekusi secara paksa. Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut di atas serta kepastian hukum dan tegaknya keadilan, maka setelah kami memperhatikan surat permohonan eksekusi dari kuasa hukum pemohon eksekusi serta data-data yang konkret mengenai perkara tersebut, maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon eksekusi telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa karena para termohon eksekusi dan turut termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan isi putusan akuo secara sukarela, maka eksekusinya akan dilakukan dengan upaya paksa bila mana perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia. Memperhatikan pasal 208
209 dan 210 LPG serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi tersebut. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya guna melakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa perkara perdata nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram berupa sebidang tanah hak guna bangunan nomor 753 SU nomor 1320 garing Batu Layar garing 2006 tanggal 30 Agustus 2006 seluas 1.211 meter persegi yang terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Sesuai dengan berita acara konstatering nomor 226 garing perdata titik gugatan garing 2017 garing Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 April 2021 dengan batas-batas. Sebelah utara jalan, sebelah selatan jalan, sebelah timur jalan, sebelah barat jalan. 3. Melaporkan mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Demikian penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mataram tanggal 5 Oktober 2021. Pengadilan Mataram kelas 1A. Catur tanda Ketua Sri Sulastri SHMH NIP 19671103 bukan jalan batasnya. 1992 Bukan jalan batasnya. 22001. Yang sertifikat 121 bukan sebelah selatan itu bukan jalan 760. Pada saat kami konstatering mereka menganggap mengatakan itu jalan. Sudah Jalan itu jalan ya. maksudnya sebelahnya, Pak. Ini dia jalan Mama. Sampai gedung. Ya. Bisa. Dia bilang jalan. Oke. Terima kasih. Ini nanti ya. Terima kasih atas kesempatan untuk rekan saya membacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan sudah kita dengar semua itu dasar kami untuk melaksanakan eksekusi ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada termohon yang ternyata sudah kooperatif mengeluarkan barang-barangnya. Tapi kami juga tidak mau masih ada tersisa ataupun barang yang ada yang lain. Kami siapkan tenaga untuk menempatkan atau mengeluarkan barang-barang yang ada. Yang kedua, kita lihat dulu untuk batasnya, biar jangan bersikup seperti apa yang katakan tadi itu. Mari kita lihat batasnya, kemudian setelah itu baru kita pusingkan doang, ya. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjut kepada proses. Sekarang kan udah milik kita. Begini. Sampai mana, Pak? Tepat sampai mana? Ini ya? Sampai Ya, bisa panggil artinya BPN. begini. Ya, oke. Nanti tempat ini untuk kambing kita. Ya silakan. Artinya Bapak bilang ini begini, itu kan nanti dibuktikan sama BPN. Makanya kan tadi saya sudah bilang, mari kita panggil BPN. Walaupun misalkan BPN ke sini, saya juga pasti panggil dari pihak pengadilan juga. Ya, biar terbuka kita sama-sama ini loh. Kayak clear, gini. benar. Biar clear. Kita ya, Pak ya? Iya. Di sana Pak lurus Dari tembok ya. sampai ya. Lebih jelas Nah, BPN. sekarang ini kan kita mau tutup. Oke, Mr. Joe, kita mau tutup. Bantu kita untuk keluarin apa yang menjadi hak kalian. Itu ya. Nanti kita tutup ini. Kalau sudah kita tutup, kita nggak boleh lagi. Siapapun nggak boleh lagi selain izin kita untuk Ya masuk. pastilah. Kami juga menghargai itu. Kami tahu. Kita kasih kesempatan. Bantu kita biar ini kita lagi. Sudah bersih. Sudah bersih. Sudah tidak ada barang. Tidak ada. Cuma gorden. Diambil kalau Maaf dan atap. Atap. dari mana Bapak tahu ini atapnya? Tinggal buktikan aja kalau itu atap. Ya kan ini cuma bidang tanah, Pak. Bidang tanah Ingat loh, sebidang tanah nggak termasuk bangunan. Kita tanya. Tidak termasuk Bangunan. Konteksnya masalah seperti ini. Sudah selesai, saya serah. Ya sudah, biar suruh pergi aja deh. Suruh pergi. Bukan berdebat di sini. Ya suruh pergi aja deh. Ya sudah pergi, suruh pergi. Ya suruh pergi. Ya. Saya mau kunci. Sudah suruh keluar dari. Ayo keluar dari situ. Sesuai nak biar mereka suruh. Jamu tutup. di mana kunci? Loh, saya pun yang gembok. Ini bangunannya milik PT. Nggak bisa begitu, Bu. Nggak bisa, Bu. Biar jelas dulu, biar jelas. Jadi ini sebidang tanah dipergunakan untuk Pak polisi mana Pak polisi? Secara hukumnya. Iya, tapi kan itu Pak polisi. saja sebidang tanah. Oke lah, sekarang ini baru kita berhenti. Gimana?
Pak polisi dampingin. Biar jelas, harus jelas ini tanah siapa punya. Kita punya PT deh. Ya. Terus saya mau lagi. Saya lihat ini aja. Ya. Mr. Joe. Thank you. Karena saya mau bicara sama Tuhan. Untuk dapat hak kita. Sebentar. sekarang dia sudah keluar Pak Haji. Udah keluar Haji. Sesuai ini penutupan ininya. Tadi sudah digembok di depan, ini dan di dalam sudah diikat-ikat. Kalau memang sampai dibuka berarti ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Kalau ada dibuka ini pelanggaran hukum yang dilakukan. Ini dari depan dan belakang. Jika melakukan kesalahan ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Ya, bengkokin. Harus bengkok ya. Ya. Kira-kira di bawah satu di sini. Villa yang sekarang sudah saya pegang, saya kuasai. Ini villanya di Batu Layar. Ini bisa dipakai garasi nanti. Ini bisa jalan masuk. Ini lagi digembok. Memang kita yang gembok untuk bisa tidak ada yang masuk. Nah ini mari kita lihat ke dalamnya. Ini bisa dipakai garasi. Pukul itu merahnya. Dibengkokin tuh. Kayaknya nggak bisa. Ini bisa masuk ke sini. Nah ini bisa. Ini dulu dipakai dapur. Bisa naik untuk tembus ke atas. Ini naik ke atas. Ini kita bisa bawa ke ruang ini ya. Ruang utama. Ini kita bisa bawa untuk kita pakai sebagai jalan masuk ke akses. Ini kita bisa jebol. Ini sekarang ini dipakai kamar. Ini kita bisa jebol untuk akses masuk ke tanah lokasi. Ini bisa jebol ke lokasi villa. Nah dari sini ini jebol ini. Ini nanti bisa jebol untuk akses ke villa. Ya, ini bisa langsung. Oke. Itu sekarang kita lihat jalan yang satunya. Ini sekarang kita bisa jalan lagi satunya naik. Ini jalan lagi satu. Ini jalan belakang. Tadi kan ada 2 jalan. Ini kita parkir bisa di sini. Ini jalan lagi satu. Kita bisa naik sampai ke villa. Kita lihat bentuk villanya. Ya. Kemarin saya belum buka video. Orang saya kemarin lupa kok. Itu. Nah ini kita masuk ke atas. Terus sampai di sini. Dik. Mari. Ini villanya. Ini kamar, ini satu kamar, ada kamar villa. Ini kamar mandi, habis berenang. Ini bisa mandi habis berenang bisa di sini untuk mandinya. Nah, ini bisa masuk untuk habis berenang. Dan ini saya berdiri melihat Gunung Agung. Aduh, Gunung Agungnya kelihatannya. Di sana Gunung Agung, belum pada sinar. Itu Gunung Agung. Itu di Gunung Agung lurus depan saya. Kelihatan? Kamera? Nggak kelihatan di kamera. Karena mendung ya. Coba saya tutup, kelihatan? Lurus? Zoom? Bisa kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Lurus ini udah kelihatan. Oh, cerah ada kabut. Ya. Kabut putih itu Iya, bisa di zoom. Udah di zoom. Ya udah, kelihatan. Ya itu Gunung Agungnya. Mari kita lihat kolamnya seperti ini. Ini ada kamar.
Ini kamar di sini. Ini satu kamar. Satu kamar. Ini ke dalam juga. Ini kamarnya. Ini kamar mandi ada di sini. Kamar shower ada di sini. Ini proses kamar. Mari kita lihat ke sini lagi. Memastikan Gunung Agungnya di sana. Dan view-nya. Lihat. Ini Gunung Agung, kita akan lihatin Gunung Rinjani. Sekarang Gunung Agung dari sana mungkin semakin lebih jelas. Mungkin lebih jelas. Ini kolam renang, tinggal dibersihkan. Kita akan bersihkan kolam renangnya untuk menjadi lebih bagus. Itu kelihatan bukit lebih hijau. Jadi di sini kelihatan bukit hijau, pandangan yang luar biasa. Dua view, ini view full dapat. Nah ini Gunung Rinjani. Kita akan lihat Gunung Rinjani dari sini. Jadi terlihat Gunung Rinjani. Itu Gunung Rinjani. Dari sini terlihat jelas. Nah, Gunung Rinjani terlihat. Nah itu terlihat Gunung Rinjani. Ini saya berdiri di posisi Gunung Rinjani. Kelihatan? Oke, terlihat ya Gunung Rinjaninya. Terlihat, oke. Terlihat dan kita melihat laut dari sini luar biasa. Lautnya ada kapal, kita lihat. Oh, sana ada kapal. Itu Gunung Sasak tuh. Gunung Sasak ya? Ya, Gunung Paling Taksu itu. Itu udah banyak kayu-kayu apa itu. Oh, Gunung Sasak juga terlihat. Oh, ini kelihatan kapal kalau kita pakai tanpa ini. Ketika melihat ini terlihat gunung-gunungnya. Oh, ini terlihat gunung-gunung. Jadi ada banyak gunung yang kita bisa lihat di sini. View-nya ini laut lepas. Ya, ini ada 3 kamar, 1, 2, dan 3. Serta lobby. Ini lobby ruang tamu lah. Ini 3 kamar villa. Itu bisa lihat view-nya dari sini, bangunan lautnya luas, bagus sekali. Yang ke bawah itu lautnya bagus. Itu lautnya bagus sekali. Jadi ini bisa dilihat lautnya bagus. Gunung Agungnya sudah terlihat ya tadi. Ini tanahnya. Ya, karena masih kabut kalau kemarin. Nah, itu Gunung Agungnya di tengah. Kalau ini Gunung Agungnya terlihat karena kabut masih ada. Ini. Itu sekilas tentang tanah view villa di Batu Layar, Villa The Hill. Semoga ini berguna untuk, dan ini akan direnovasi segera. Renovasi, diperbaiki jaringannya. Semoga ada berkah alam semesta. Swaha, swaha, swaha. Nah, ini kalau 2 meter pengakuan pihak lawan kita, 2 meter kalau kita udah ukur, itu sebenarnya 2 meter dari jalan yang dia punya. Dari pembatas itu, pinggir itu, sampai dengan sini. Ini kurang lebih 2 meter ini. Ini kurang lebih 2 meter. Jadi ini kita ukur. Oh, pas dah. Nah, kan? 2 meter, kurang kaki saya udah bisa ukur pakai kaki. Ini coba. 2 meter tuh. Ulang. Udah. Itu udah ukuran saya. Ulang. Udah. Nah, bukan ini 2 meter. Ini 2 meter. Kalau dilihat itu 2 meter. Sorot sampai pintu masuk itu biasa. Nah, ini sampai depan sana 2 meter. Nah, miring dia. Sampai ya, oke. Oh ya, sudah kita dari depan aja. Nanti kita stop. Nah, ini jalannya pas ya. Oh. Ini kurang lebih yang harusnya 2 meter. Ya, ini harusnya 2 meter. Kalau diklaim 2 meter punya dia, tanah sebidang luas tanah 2 meter. Kan 2 meter ini ke sini. Ini garis yang dipunyai oleh Jalan besi, ya. Sampai sini aja. Ini harusnya akses yang dia punya. Jadi lebihnya ini adalah punya kita sebenarnya. Maka kita akan lihat hasil dari BPN. Sukses semua.